Para sobat orang tua dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan guru, semoga Anda pada saat ini dalam kondisi yang sangat sehat dan antusias. Beberapa hari ini kita mendengar kembali berita duka, berita yang sangat membuat kita prihatin. Seorang anak SMP kembali melakukan bunuh diri karena situasi stres. Pada saat ini, saudara, saya ingin mengajak Anda semua sebagai orang tua dan juga sebagai guru untuk sungguh jeli, mampu, dan peka memperhatikan hal-hal yang diungkapkan oleh anak kita. Anak kita usia SMP dan SMA pada saat ini disebut sebagai generasi Z, atau orang juga menyebut sebagai internet generation. Anda sebagai orang tua dan juga terlebih sebagai guru bagi kita semua harus mampu menangkap, memahami karakteristik anak-anak kita generasi Z saat ini, supaya kita mampu untuk menangkap pesan apa yang mereka sampaikan, sehingga tidak terjadi sebuah peristiwa seperti beberapa hari lalu seorang anak melakukan bunuh diri. Padahal anak itu sudah menyampaikan pesan melalui sosial medianya. Ciri yang pertama generasi Z, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang sangat akrab dengan teknologi. Mereka friendly generations dengan teknologi. Mereka disebut juga anak generasi digital. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, cermati apa yang mereka lakukan dengan teknologi. Cermati apa yang mereka sampaikan melalui teknologi. Anak-anak kita sangat familiar dengan teknologi, karena itu maka mereka dengan begitu mudah mencari informasi di internet, di website yang belum tentu kebenarannya. Di situ banyak sekali berita-berita yang bisa memprovokasi anak kita menjadi anak yang memutuskan sebuah keputusan yang salah, saudara. Dan ciri yang kedua adalah generasi yang sangat akrab dengan sosial media. Anak yang mengungkapkan idenya, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan dirinya. Anak yang suka mengeluh atau mengungkapkan perasaannya di dalam sosial media. Maka kita harus mendampingi mereka. Kita juga harus tahu akun-akun sosial media mereka, supaya kita tahu apa yang sesungguhnya menjadi pemikiran dan perasaan mereka. Karena itu di dalam ciri yang kedua ini, biasanya anak-anak kita ini sangat spontan mengungkapkan segala sesuatu kepada orang tua atau kepada guru, seringkali secara spontan tanpa berpikir dengan kaidah-kaidah norma-norma sopan santun. Dan karena itu maka kita jangan menjadi orang tua dan guru baperan ketika anak kita spontan. Bukan saya mengiyakan sesuatu yang tidak sopan dan tidak santun, tetapi kita harus memahami itu adalah karakteristik mereka. Dan karena itu kita harus bisa masuk agar kita bisa mendampingi. Dan dari ciri yang kedua ini, biasanya mereka juga lebih senang menulis teks di dalam melalui smartphone daripada dia ngomong melalui telepon. Karena itu jika ada anak yang kurang berani terbuka, tidak mau terbuka kepada guru atau orang tua, biasanya dia mengungkapkan dalam tulisan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka adalah anak-anak yang ekspresif. Artinya apa? Sesungguhnya apa yang dia rasakan, dia pikirkan cepat sekali untuk dia ungkapkan.
Dari ciri yang ketiga ini biasanya anak-anak generasi Z itu anak yang lebih toleran dengan situasi perkembangan hal-hal yang terjadi saat ini. Misalkan kita tahu LGBT itu sangat tidak baik, homoseksual atau gay, tetapi anak generasi saat ini dia lebih toleran menerima kenyataan itu. Bahkan ada yang mengatakan ya itu sebagai sebuah pilihan hidup. Mengapa harus ditentang? Hati-hati. Karena itu kalau kita tidak mampu mendampingi, tidak mampu memahami mereka, seringkali kita frontal kepada mereka. Orang yang frontal biasanya karena orang tua dan guru mempunyai power yang lebih kuat, maka mereka akan mental dan keluar dan pergi. Itu. Dan yang terakhir dari ciri yang dari generasi Z ini adalah mereka multitasking. Kita tahu, kita sudah sering mendengar bahwa apa? Bahwa ketika mereka melihat HP, bisa mengerjakan sesuatu di laptop, bahkan bisa mendengarkan musik dan seterusnya. Pada saat yang sama mereka bisa mengerjakan beberapa hal. Kita nggak perlu memaksa, kerjakan satu dulu baru yang lain, nggak bisa. Kita harus meyakinkan, mendampingi mereka. Dan supaya pendampingan kita efektif dan tepat, maka kita harus apa? Harus mengetahui karakteristik mereka. Itulah saudara, bapak, ibu, saudara-saudara, karakteristik mereka. Ada 4 hal itu dan semoga dengan kita lebih memahami mereka, kita lebih mampu mendampingi mereka sehingga tidak terjadi lagi sebuah peristiwa yang membuat kita merasa sangat sakit prihatin bahwa anak-anak generasi muda paling enggak 3 bulan ini ada 3 peristiwa anak melakukan bunuh diri, dan itu sangat memprihatinkan. Saya sendiri tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan, dialami, goncangan yang dialami oleh orang tuanya. Saudara, saya ikut prihatin, dan karena itu maka marilah kita membantu generasi Z ini berkembang sesuai dengan karakteristik mereka. Jangan menuntut mereka memahami kita, tapi mari kita memahami mereka. Generasi mereka dan generasi kita berbeda. Itu saja, dan semoga sharing ini bermanfaat. Saya percaya Anda dan saya terus bisa belajar membuat perbedaan menjadi lebih baik. Sukses.